Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 16 seputar perkembangan dan ragam antivirus. Adapun anggota kelompok 12 yaitu ada saya sendiri Armeida Nugrahanti Rengganis dan rekan saya Nadia Cindy Merdianifa. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah kita harus mempercayakan keamanan data pada antivirus? Kita tidak bisa mempercayakan keamanan data sepenuhnya kepada antivirus, karena antivirus masih memiliki kekurangan sehingga tidak bisa menjamin keamanan data 100%. Untuk menambah keamanan pada data, kita dapat meningkatkan keamanan dengan melakukan backup data. Backup data sendiri berguna untuk mencegah kehilangan data. Dan backup data ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Untuk online dapat digunakan layanan cloud seperti OneDrive atau Dropbox. Sedangkan untuk yang offline kita dapat melakukan backup data dengan flash disk atau hard disk. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah antivirus menjamin komputer dari virus? Sebagian besar orang menganggap bahwa komputer yang dilengkapi antivirus akan 100% aman dari ancaman virus komputer. Hal tersebut tidaklah benar karena tidak ada antivirus yang 100% dapat menjamin keamanan suatu komputer. Semua antivirus mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Antivirus mendeteksi sebuah malware berdasarkan signature tertentu dari sebuah program virus, kemudian mencocokkan dengan ciri-ciri yang tersimpan dalam database atau mengenal virus dari perilaku yang dianggap cocok. Tak sedikit pula antivirus yang salah diagnosa dan menganggap sebuah program baik sebagai virus. Bahkan program yang sebenarnya virus pun bisa lolos dari scan antivirus. Meskipun begitu, sebuah program antivirus tetap sangat penting dibutuhkan. Ada antivirus saja masih bisa terinfeksi, apalagi tidak menggunakan antivirus sama sekali. Yang terbaik adalah tetap memasang antivirus serta menghindari hal-hal yang berisiko tinggi terkena virus. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Cindy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara memilih antivirus yang baik? Yang pertama, gunakan antivirus yang memiliki proteksi menyeluruh. Jenis dan varian virus yang beredar ada sangat banyak sehingga tentunya dibutuhkan antivirus yang mampu memberikan proteksi, bahkan berbagai varian virus yang ada. Varian virus tersebut termasuk Trojan, bom, spyware, ransomware, dan bila perlu memiliki pula kemampuan perlindungan terhadap serangan jaringan. Namun ada kalanya virus yang menyerang bersifat sangat spesifik. Contohnya ransomware yang marak beredar belakangan ini nih. Jika virus ini yang menyerang laptop dan notebook yang kamu gunakan, maka tidak mau kamu harus mencari petunjuk khusus tentang cara membasminya. Yang kedua, pembaruan berkala. Jumlah virus yang beredar makin hari makin bertambah banyak. Antivirus yang tidak mendapat pembaruan update tentu akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi memerangi virus-virus terbaru. Oleh karena itu, pastikan virus yang akan kamu pilih selalu terbaru secara berkala. Makin sering frekuensi update, maka antivirus akan bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya, bersahabat dengan sistem operasi. Untuk mempengaruhi sebuah antivirus bersahabat atau tidak dengan sebuah sistem operasi, mau tidak mau harus lamanya dan ternyata tidak ada gangguan terhadap sistem yang kamu gunakan. Tapi kalau ternyata muncul hal-hal yang dirasa mengganggu, jangan ragu untuk segera menggantinya dengan virus lain. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa komputer tetap terinfeksi virus meskipun sudah ada antivirus? Karena banyak pengguna tidak melakukan update terhadap program antivirus pada varian virus baru tersebut terus muncul. Hal tersebut disebabkan dua faktor. Yang pertama, menggunakan program antivirus bajakan, dan yang kedua, ketidaktahuan akan keharusan update definisi virus. Pertanyaan yang terakhir, virus komputer apakah yang paling ganas? Yang pertama ada Melissa. Virus ini dimulai dari hal yang sederhana, yakni
disebarkan melalui email. Ketika seseorang memintanya, konten tersebut akan dikirimkan lagi kepada 50 kotak email orang tersebut. Mungkin tidak terdengar buruk, namun ia akan berdampak kuat ketika sampai ke email perusahaan besar. Microsoft sampai mematikan layanan email agar tak terkena kerugian lebih besar. Diperkirakan bisa membawa kerugian sekitar 1,2 miliar US dollar. Untungnya kreator virus ini segera tertangkap dan dipenjara selama 10 tahun. Yang kedua ada Code-Red. Code-Red muncul pada tahun 2001 dan menargetkan komputer dengan sistem operasi Microsoft. Orang yang terkena virus ini akan mendapat pesan "Welcome to worm.com hacker by Chinese". Namun semua orang yang meragukan apakah serangan benar-benar dilakukan oleh Tiongkok atau ini hanyalah untuk memicu rasisme. Sekali komputer terinfeksi virus ini akan menggandakan dirinya. Tercatat dalam 9 jam sudah ada 250.000 sistem yang diserangnya. Kerugian disebabkan mencapai 2 miliar US dollar dan hampir merusak server internet. Selanjutnya ada Searcham. Searcham adalah worm yang lagi-lagi menargetkan para pengguna Microsoft Word. Seperti worm dan virus lainnya, ia menyebar melalui email. Komputer yang terkena virus ini akan mendapatkan email berupa "Saya mengirimkan file ini untuk mendapatkan nasihat dari Anda". Uniknya, Searcham akan mengambil satu file dari komputermu untuk disisipi virus dan dikirimkan ke orang lain. Tentunya hal ini sangat buruk karena bisa jadi file yang sifatnya konvensional disebarkan secara random. Bagaimana kelompok 16 bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Fikriah Gulari Syalani dan saya sendiri Yuka Khairudatul Nur Alifta akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan pengguna internet jika mengalami kejahatan internet seperti contohnya phishing? Yaitu dengan cara yang pertama, selalu update informasi terkait phishing. Kemudian, jangan asal menerima link yang masuk. Yang ketiga, pastikan keamanan website yang diakses. Dengan cara jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang memproses data pribadi. Kemudian, waspada ketika dimintai data pribadi. Dan selalu mengecek akun online secara rutin. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya internet bagi preservasi dan konservasi sumber informasi? Internet sendiri memiliki 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu mempermudah pustakawan dalam mengelola bahan pustaka supaya dapat menemukan kembali informasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama serangan virus dan hacker. Kemudian materi digital bila hilang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya secara permanen. Lalu informasi dalam bentuk materi digital sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fikriah Gulari. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kerja internet pada preservasi dan konservasi sumber informasi? Yang pertama, preservasi teknologi, perawatan secara seksama terhadap semua perangkat keras dan lunak. Yang kedua, preservasi dengan melakukan format ulang, yaitu kegiatan mengubah
konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Yang ketiga, arkeologi, yaitu menyelamatkan isi dokumen, media penyimpanan, atau perangkat keras yang sudah rusak. Dan yang keempat, preservasi dengan cara mengubah data digital menjadi analog. Pertanyaan keempat, apa ada sanksi yang tegas atau hukuman bagi internet apakah ada sanksi yang tegas atau hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan di internet? Tentu saja ada. Ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP pasal 378 tersebut disebutkan pidana penjara paling lama 4 tahun. Akan tetapi dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya, pertanyaan yang 5. Di masa pandemi seperti saat ini, internet merupakan media untuk pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Apakah ada dampak bagi pelajar pada tingkat pengguna internet dan bagaimana solusinya? Dampak positifnya mendapatkan informasi lebih maju, akurat, dan cepat. Bisa mengerjakan tugas dengan cepat, memudahkan mencari informasi, bisa komunikasi jarak jauh. Dampak negatifnya menyalahgunakan internet dengan membuka situs terlarang, perilaku sosial menyimpang, dan pencurian data. Untuk menangani dampak negatif tersebut, maka solusinya adalah orang tua turut serta memantau kegiatan anak selama mengakses internet, mengenali berbagai cybercrime, memberikan edukasi tentang internet, melakukan pemeriksaan smartphone atau komputer secara berkala. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.